dalam usaha memenuhi kesehatan pangan, kebutuhan pangan di Indonesia, jajaran peneliti perguruan tinggi di Indonesia sepakat untuk meningkatkan hasil produksi gandum. Upaya tersebut dilakukan karena tingginya permintaan gandum impor di Indonesia mencapai 6,6 ton per tahun. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sejumlah potensi untuk mengembangkan sejumlah varietas tanaman pangan. Salah satunya yakni gandum yang memiliki tingkat konsumsi kebutuhan yang cukup tinggi di masyarakat. Hingga kini tercatat tingginya permintaan gandum impor Indonesia mencapai 6,6 juta ton per tahun. Jika tidak segera ditanggulangi dengan produksi pangan lainnya seperti gandum, maka beberapa tahun ke depan impor gandum Indonesia diprediksi mencapai 10.000 juta ton dengan total dana 12 triliun rupiah lebih. Dalam menjalin kerjasama peningkatan produksi pangan ini, Duta Besar Slovakia, Stefan Roskopal mengatakan Indonesia sangat berpotensi dalam pengembangan jenis gandum tropis. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia, maka pemerintah perlu segera meningkatkan produksi pangan ini untuk kebutuhan berbagai jenis makanan. Selain itu, sinergitas pemerintah Indonesia juga harus ditingkatkan. Ya, ini berarti konsumsi ada, pasar ada, dan jumlah penduduk naik terus. Ya, ini kalau mengenai itu kita bicara, pasti semua sudah ada di tempat. Yang sekarang semua ini yang kita makan, kue, tepung terigu, mie rebus, itu dari gandum yang diimpor. Rektor Universitas Andalas, Wery Darta Taifur, mengatakan sesuai dengan musim Indonesia bisa menghasilkan panen gandum yang memuaskan dibanding luas lahan di Slovakia. Tapi diyakini itu bisa juga baik. Kalau peluangnya ke depan untuk Indonesia pengembangan gandum ini bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Duta Besar bahwa pengembangan itu kan terdiri dari dua sisi, permintaan dan produksi. Nah, sekarang permintaan sudah jelas ada. Kemudian dari sisi produksi, bahwa sudah terbukti gandum bisa tumbuh di Indonesia di beberapa daerah. Workshop gandum tropis yang diikuti jajaran peneliti berbagai perguruan tinggi ini perlu dibuktikan bahwa di Indonesia mempunyai banyak lokasi bisa berpotensi terhadap pertumbuhan gandum tropis ini. Demikian laporan Nining Abrianti, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, saat ini Indonesia masuk dalam kategori negara kedua terbesar yang masih melakukan impor gandum. Ketergantungan impor gandum ini dikhawatirkan akan semakin mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus lebih serius mengembangkan potensi gandum yang ada di Indonesia sehingga tingkat ketergantungan impor gandum bisa dikurangi. Untuk membahas hal tersebut, berikut kita akan berbincang-bincang dengan Duta Besar Republik Slovakia, Mr. Stefan Roskopal, yang saat ini menjalin kerjasama peningkatan produksi pangan dengan Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Selamat sore. Selamat sore, Mr. Baakaba. Terima kasih. Elok-elok saja. Senang berada di Sumatera Barat? Ya, Ambo sanang ke Padang. Makanannya bagaimana? Makanannya lama bana. Baik, mengenai dengan kedatangan di Indonesia, ini dalam rencana apa? Saya datang ke provinsi Sumatera Barat, saya datang ke Padang khusus untuk ikut serta ke seminar, seminar mengenai gandum tropis, karena Indonesia dan Slovakia punya satu program sudah beberapa tahun dengan Universitas Andalas, dengan Universitas Pertanian Slovakia dan satu institut penelitian Slovakia mengenai gandum tropis. Dan saya senang sekali, kita sudah beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun, kita sudah mencapai tempat di mana sudah ada bukti bahwa gandum tropis bisa berasal juga dari Indonesia. Sudah ada kurang lebih seperti selain Sumatera Barat sudah ada 6 provinsi lagi di mana sudah penelitian membuktikan bahwa ini mungkin bahwa di sini kita punya gandum yang sangat bergizi tinggi, panen agak tinggi. Ya, itu sudah bisa selesai. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana Indonesia mau kemana? Mau bikin lebih banyak gandum sendiri atau mau impor terus? Itu sudah bukan untuk Slovakia. Kita menolong dengan penelitian. Dan saya senang sekali bahwa kita bisa menolong dan itu sudah ada bukti. Nah, sejauh ini potensi gandum di Sumatera Barat sendiri, Bapak lihat bagaimana?
seperti tadi dikatakan, import lebih daripada 6 juta ton. Ini pasar ada. Seperti saya tadi bilang di universitas itu, orang Indonesia makan mie setiap hari, makan kue dari tepung terigu setiap hari. Ya, ini mengenai provinsi ini justru penelitian. Di sini semua itu vulkanik. Ini banyak pupuk. Berarti bisa panen beberapa kali setahun. Kalau di tanah air saya, di Slovakia, kita punya hanya 4 musim, tetapi panen 1 kali. Ini potensi ada, dan justru ini para peneliti sudah membuktikan. Tidak hanya di sini, di provinsi ini. Artinya Bapak sudah melihat bahwasanya Sumatera Barat memiliki potensi yang besar untuk di ladang gandum di Indonesia dan bisa menjadi pengekspor nantinya, seperti itu. Jangan bicara mengenai itu, bicara mengenai pasar lokal, mengenai pasar daerah, karena banyak petani lokal juga ada musim di mana pada waktu itu mereka tidak menggunakan tanah itu untuk bermacam-macam reason ya. Ya, ini pada waktu itu mungkin bisa ini, tetapi itu sudah masalah berikutnya. Tugas kita menolong, bukan membuktikan, tetapi menyelidiki apakah mungkin. Jawaban iya, mungkin. Sekarang ada pertanyaan mungkin lebih tinggi di tingkat politik yang tertinggi. Harus ada jawaban. Mau maju dengan impor terus atau mau coba, karena itu sudah perlu investasi untuk bermacam-macam, dan itu sudah bisnis model juga di depan yang kita lihat mau ambil atau tidak mau ambil. Ya, itu bukan urusan saya. Kita menolong, dan saya senang sekali kita punya student exchange, banyak mahasiswa dari Andalas sudah belajar di sana supaya jadi ahli, belajar di Institut Pertanian di universitas itu ya. Ya, ini sekarang tentu saja kita bisa menolong terus, tetapi tanpa dorongan politik yang tertinggi sudah tidak bisa maju lagi, karena di sana sudah perlu investasi. Artinya juga harus ada komitmen yang kuat juga dari pemerintah Sumatera Barat untuk mengembangkan hal ini, begitu? Saya pikir komitmen ada, karena ada dorongan ke Andalas, ada dorongan. Saya tadi bikin juga kuliah umum juga di Universitas Bung Hatta. Ya, ini saya tadi saya bertemu dengan Bapak Gubernur. Saya lihat dorongan ada, tidak ada masalah, tetapi itu masalah yang jauh lebih besar daripada provinsi. Itu masalah nasional, itu masalah strategis, karena jumlah penduduk terus naik. Ya, ini itu tidak ada pertanyaan apakah itu alternatif. Ya, pasti alternatif. Nah, padahal kalau dikembangkan itu bisa menjadi pangan alternatif, begitu Pak ya? Itu sudah jadi. Karena Bapak makan malam mie rebus, sudah ada alternatif. Kalau tidak ada tepung terigu, makan apa? Iya. Nasi terus. Ya, jadi itu bisa menjadi alternatif. Nah, dengan Bapak datang ke Indonesia, khususnya Sumatera Barat begini Pak, makanan apa yang sudah dinikmati? Ya, saya datang ke Indonesia, tetapi sudah lama di Indonesia. Saya datang pertama kali ke Sumatera Barat, Kota Padang, ke Kota Bukit Tinggi, ke beberapa tempat supaya juga lihat dan coba tidak hanya makanan, tetapi juga potensi untuk para wisata, potensi di mana Slovakia mungkin bisa berinvestasi, di mana kita bisa menolong. Ya, ini saya fact-finding mission seperti itu. Karena itu saya datang untuk workshop yang hari Selasa, tetapi saya tiba sudah hari Jumat sore, langsung ke Bukit Tinggi, dan saya coba bermacam-macam. Saya tadi bikin list ya, daftar supaya tidak lupa. Ya, ini dan bisa bilang bahwa semua makanannya lama banget ya. Saya tadi coba teh talua, daun kava, itu luar biasa ya. Dan itu antara teh dan kopi, ayam pop. Saya suka sekali ini ampia dadiah. Ampia dadiah? Itu pertama kali saya. Ampian dadiah. Talua asing ya. Sate maksyukur, bika, ikan bilih dan pensi. Saya datang sampai Minanjau ya. Maninjau ya. Tentu saja semua randang Padang ya, sambal lado. Ya, ini kalau saya lihat di provinsi yang lain, banyak baru makanan Padang. Saya bingung, saya takut. Kenapa? Ya, karena biasanya banyak piring-piring
Karena matahari saya tidak tahu apakah segar atau bagaimana, kapan tadi bikin ya. Tapi kalau di Padang ternyata semua saya mengharap begitu. Bikin baru ya, ini segar, baru yang enak sekali. Enak sekali ya. Ini saya tadi coba, pada akhirnya saya makan rendang Padang di Padang. Luar biasa. Biasanya makan rendang di tempat lain? Di rumah. Memang saya orang Jawa, tetapi bisa juga bikin rendang yang bagus sekali. Nah, dengan Bapak sudah mengunjungi Payakumbuh, Bukit Tinggi, Maninjau, kemudian menikmati makanannya. Nah, ini peluang-peluang apa yang mungkin bisa Bapak berikan untuk dikerjasamakan di Sumatera Barat ini, Pak? Di yang reservi atau itu di mana kekurangan mungkin, saya pikir kita juga di Jakarta, di kedutaan besar, kita tidak tahu banyak mengenai Padang, mengenai potensi pariwisata. Karena untuk ekspat di Jakarta, kita tidak punya banyak kemungkinan untuk akhir pekan. Banyak yang coba ke Bangka Belitung, banyak yang coba ke Lampung, banyak yang coba ke Bali. Tetapi ada banyak yang terbang ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Singapura, dan ini punya potensi besar. Ada di sini beberapa pulau yang bagus, di mana ada resort. Kita tidak tahu. Ya, ini mungkin tidak perlu banyak sekali, mungkin sedikit promosi juga di Jakarta, juga di website, juga sedikit lebih. Karena tadi saya ke Harau, saya tadi ikut ke Pacu Jawi, itu luar biasa. Ya, semua bermimpi mau ke bull racing di Madura, tapi ini lebih dekat. Mungkin, maaf orang ke Madura, mungkin lebih menarik karena itu basah ya, semua kotor, itu exciting ya. Dan tentu saja di sini ada kebudayaan dan pemandangan luar biasa. Saya lewat toko kota tua. Di sana itu sawah, padi, seperti di Bali. Luar biasa pemandangan. Dan itu dekat sekali ke hati saya karena itu mengingatkan saya tanah air saya. Di Slovakia kita punya banyak gunung dan itu di sini juga tidak begitu panas. Ini hampir seperti musim panas di Slovakia dengan banyak pegunungan dan luar biasa. Dan saya tentu saja lihat ini orang Minang Elok Bana ya, ini hati bagus. Harus bilang juga tidak, saya merasa aman ya. Ada terima kasih kepada Pemda, kasih polisi terus di depan, tetapi saya pikir saya mungkin tidak perlu. Karena merasa sudah aman. Ya, saya merasa bahwa tidak ada ancaman apapun. Ini semua insentif, semua ini hal-hal yang sangat positif untuk pariwisata. Saya bertemu dalam itu hari yang kelima saya di sini. Hari ini berangkat dari sini, langsung berangkat. Tidak lihat banyak wisata. Mungkin ada wisata domestik, tetapi tidak banyak orang luar negeri. Nah, berarti selain adanya makanan yang sudah dicoba dan juga minuman, kemudian melihat tempat-tempat pariwisata. Nah, dengan hasil tenun Sumatera Barat sendiri yang khas ini, Bapak sudah melihatnya belum, Pak? Pandai Sike belum Pak? Sudah. Bagaimana, menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana dengan hal ini? Tekstil yang dihasilkan di Pandai Sike ini? Saya suka tetapi tidak beli baju. Tidak beli baju, saya tidak pikir bangga. Tetapi itu sulit karena itu emas dan nanti bikin apa dengan itu, beberapa kali pakai ini sulit. Tetapi mungkin ini bisa seperti tablak, mungkin seperti ini. Ini juga itu pasar lokal. Kalau mau sedikit keluar harus promosi. Harus datang at least ke Jakarta. Nanti kalau mau sedikit ekspor pasti berlaku. Karena saya lihat ada mutu tinggi, pasti berlaku. Dan jadi kuncinya bahwasanya Sumatera Barat memang harus mempromosikan ini semua, begitu Pak ya? Dan fokus untuk mutu. Fokus untuk mutu ini. Dan pendidikan. Saya tadi lihat, saya bertemu 2 universitas bikin kuliah umum. Pendidikan tentu saja bagus, tetapi kalau mau maju sedikit, saya tadi bilang kepada mahasiswa-mahasiswi harus belajar Inggris dan harus fokus untuk mutu. Nah, untuk dari Bapak sendiri, Pak, ada kira-kira beasiswa yang diberikan untuk
para mahasiswa yang ada di Indonesia untuk Slovakia, khususnya di Padang atau Sumatera Barat ini, Pak? Kalau boleh saya berminat, Pak. Pasti sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Ada beberapa cara bagaimana minta beasiswa, tetapi yang tersederhana saya tadi menjelaskan di berdua universitas, Andalas dan Bung Hatta, bahwa itu yang lancar tanpa administrasi besar, universitas ke universitas, U to U. Kalau lewat G to G, pemerintah ke pemerintah, itu selalu banyak ups and downs, dan bisa-bisa jadi. Kita punya juga beasiswa negara, tapi untuk lulusan SMA. Ini kalau mau, tetapi itu tidak begitu banyak. Kita negara kecil, prioritas macam-macam. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya tentang negara Slovakia itu seperti apa? Oh, negara Slovakia itu banyak orang tidak tahu di sini, karena mungkin sulit untuk orang Indonesia bilang Slovakia. Saya lahir di negara namanya Cekoslovakia. Cekoslovakia pecah jadi dua pada Januari 1993. Tapi di sini dulu orang tidak kurang paham bahwa ada Cekoslovakia. Ini sama seperti Indonesia dinamakan Indo. Dan saya bagian Asia. Tidak enak ya. Ya ini terpenggal seperti ini dulu begini. Ya ini lahir Januari 1 dan ada seperti kontinuasi. Yani hubungan antara Slovakia dan Indonesia tidak bisa bilang bahwa lahir Januari 193. Kontinuasi dari zaman Cekoslovakia, kita punya warisan hubungan yang bagus di semua bidang, politik, kebudayaan, juga bisnis atau ekonomi. Mengenai tanah air saya, tanah airku kecil, kecil tetapi indah. Kita bicara dalam bahasa Indonesia little big country. Little karena tidak lebih daripada Jawa Timur, kurang lebih sama. Jumlah penduduk 5,5 juta jiwa, seperti Surabaya, ya. Tetapi besar karena hati kita agak besar. Ini kita agak ramah tamah, kita tidak punya masalah dengan orang asing, dan itu yang saya lihat di sini di orang Minang. Ya, juga saya agak ramah tamah, tidak ada masalah. Nah, pertanyaan terakhir ini, Pak. Saran untuk dari pemerintah Sumatera Barat, karena bahwasanya Sumatera Barat ternyata memiliki potensi yang besar untuk bisa penanaman gandum di sini. Seperti apa sarannya, Pak? Ya, yang pertama mungkin tolong sedikit memperbaiki fasilitas pariwisata supaya bagus juga, tidak hanya untuk pariwisata lokal, tetapi pariwisata luar negeri. Di sana tidak perlu banyak, cukup sedikit membersihkan, dan itu tidak banyak ongkos. Dan nanti kalau sudah siap, promosi, masuk ke semua acara yang mungkin, atau juga bisa undang para dubes, bisa undang orang yang lain supaya promote provinsi ini. Potensi besar, potensi tinggi. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di TVRI Sumatera Barat, Pak. Terima kasih, elok-elok saja. Elok-elok saja. Sering-sering datang ke sini, Pak, ya. Pertama kali baru, tetapi yakin pasti akan datang. Pasti akan datang lagi. Pasti. Bawa saya ke Slovakia, Pak. Pasti. Terima kasih. Baik. Dalam rangkaian kegiatannya di Sumatera Barat, Duta Besar Republik Slovakia Stefan Roskopal mengunjungi keluarga besar kaum Caniago Sumange di kediamannya Rumah Gadang Sukurugai, Alang Laweh, Padang. Kunjungan tersebut merupakan wujud kegiatan silaturahim sekaligus meningkatkan hubungan kerjasama dan memperkenalkan keindahan wisata alam Minangkabau. Kunjungan Duta Besar Slovakia di Sumatera Barat tidak hanya ditujukan ke Universitas Andalas, tapi juga keluarga besar kaum Caniago Sumange. Dalam kesempatan berada di Ranah Minang, Stefan Roskopal secara langsung mengunjungi kediaman Rumah Gadang Sukurugai, Alang Laweh, Padang. Kedatangan Duta Besar Republik Slovakia tersebut disambut hangat keluarga besar kaum Caniago Sumange dan berharap tali silaturahim di antara keduanya akan semakin kuat. Momen kunjungan silaturahim tersebut juga dimanfaatkan Stefan untuk menikmati aneka kuliner asal Sumatera Barat yang dinilainya sangat menggugah selera. Saya senang sekali apa yang saya tadi lihat.
karena pemandangan mirip dengan tanah airku. Ada banyak pegunungan, ada banyak yang temperatur bagus, dan tentu saja sifat orang luar biasa, itu damai, balance. Bisa masih lihat bahwa masih hidup menurut adat banyak seperti ini. Nah, kita sebagai suku Caniago Sumage, tentunya dengan kedatangan Dubes, tentunya kita akan menjadi tuan rumah yang sangat baik, terutama untuk mempromosikan Sumatera Barat. Keluarga besar kaum Caniago yang dikenal dekat oleh Roskopal, yakni Puti keturunan kaum Caniago Sumage Draga Rangkuti, yang diketahui lahir di Slovakia. Hingga kini ia terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan. Selain memperkenalkan Kota Padang, keluarga besar kaum Caniago mengaku ingin mempromosikan wisata Sumatera Barat ke tingkat internasional. Demikian laporan Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat.